sebelumnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaan-Nya yang telah membuat kita semua boleh hadir di tempat yang istimewa ini dalam keadaan sehat dan tentunya penuh dengan sukacita. Jadi pada hadirin sekalian, sebelum kita masuk kepada pemaparan materi sesi yang ketiga pada siang hari ini, kami senang untuk meminta kepada Bapak, Ibu, pasangan cinta sekalian yang hadir di ruangan ini untuk berpartisipasi 1-2 menit saja ke depan. Kita akan memainkan satu games, siapa yang paling. Nah, pasangan cinta yang berbahagia, berdasarkan game singkat yang baru saja kita lakukan tadi, kita mendapat gambaran bahwa dalam kehidupan berumah tangga, miskomunikasi dan perbedaan cara berkomunikasi, bahkan konflik adalah sesuatu yang hampir pasti terjadi di setiap keluarga. Dan pada sesi kali ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana menjembatani semua perbedaan komunikasi, serta bagaimana upaya mengatasi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Pasangan cinta Dr. Roy David Sarumpait dan Ibu Lasma Sarumpait akan mempresentasikan materi yang luar biasa pada siang hari ini dengan topik Communication and Conflict Management. Kami persilahkan Bapak Dokter dan Ibu. Shalom, selamat siang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada istilah baru pada siang hari ini, pasangan cinta. Ya. Kita semua adalah pasangan cinta yang berbahagia. Dan kami akan mencoba untuk membawakan satu bahasan tentang komunikasi dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Kita coba bahas singkat apa yang tadi sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Baloyo. Ya. Rumah tangga menjadi berkat. Kita lihat di sini dalam seri belajar membina keluarga bahagia. Halaman 16 dikatakan ikatan keluarga adalah ikatan yang paling rapat. Tidak ada di dunia ini yang tidak serapat ikatan keluarga. Di mana di sana adalah hal yang paling lembut dan paling suci dari semua ikatan yang ada di dalam dunia. Ikatan itu dimaksudkan supaya itu boleh menjadi berkat. Bukan saja terhadap suami dan istri tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan di dalam pelayanan. Yang kedua dikatakan juga bahwa dalam buku yang sama halaman ke-14, rumah tangga itu harus menjadi satu surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan dan ramah tamah yang benar terhadap satu sama lain. Dan pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya. Tadi juga sudah disinggung tentang Roh Kristus. Dan yang berikut, ternyata rumah tangga itu juga membentuk tabiat suami dan istri. Rumah tangga Nasrani yang didirikan dan dijalankan sesuai dengan rencana Allah ialah pembantu yang ajaib dalam membentuk tabiat Nasrani, tabiat suami dan istri. Para ibu, bapak, dan anak-anak juga harus bersatu dalam menyerahkan pelayanan dengan cinta kepada Allah, yaitu yang dapat memelihara cinta manusia itu menjadi suci dan mulia. Kita masuk sekarang ke dalam konflik dalam rumah tangga, di mana ada suami atau istri sedang melakukan perbincangan yang cukup keras, maka yang terjadi adalah seorang anaknya melakukan satu respon emosi yang negatif. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang disebut dengan konflik dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga terjadi konflik, tentu karena adanya pertentangan, pertikaian atau perselisihan antara dua pihak, yaitu di sini suami dan istri. Kita lihat sekarang apa penyebab utama perselisihan. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 168 dikatakan, yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan di dalam keluarga dan di dalam jemaat ialah pemisahan diri dari Kristus.
Datang menghampiri Kristus berarti datang mendekatkan diri kepada satu sama lain. Prinsipnya Yesus atau Kristus ada di tengah. Bila mana kita mendekatkan diri dengan center, yaitu Yesus Kristus, maka perpecahan atau perselisihan akan semakin hilang dalam keluarga. Yang berikut, kurangnya waktu bersama. Apalagi dengan suasana modern sekarang, seringkali kita lupakan waktu penting untuk dihabiskan bersama dengan keluarga. Kebersamaan yang berkualitas akan memperkuat ikatan dan mengurangi risiko konflik keluarga. Nah, sebagai resume dari penyebab konflik dalam keluarga, perbedaan suami, laki-laki dan istri atau perempuan, adanya kurang dan perbedaan komunikasi, masalah finansial, ekspektasi yang tidak realistis, perasaan tidak didengar, kurangnya waktu bersama, dan tidak memaafkan atau ada dendam. Yang berikut, kerjasama. Pasangan harus bekerja sama dalam mencari solusi. Jangan merasa bahwa diri yang lebih sibuk daripada pasangannya, tetapi harus punya kesepakatan. Dan yang kelima adalah ini yang paling penting, doa dan Roh Kudus. Yang berikut, yang terakhir, datang menghampiri Kristus berarti datang mendekatkan diri kepada satu sama lain. Rahasia persatuan yang benar di dalam jemaat dan di dalam keluarga bukanlah cara diplomasi, tetapi yang terutama ialah persatuan dengan Kristus. Tidak ada yang lebih dominan dan tidak ada yang harus tertekan. Tuhan itu begitu baik. Keluarga adalah tempat Tuhan membentuk tabiat kita. Good afternoon everyone. Selamat siang saudara-saudara. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini Will help us make our marriage more exciting. membuat pernikahan kita lebih bergairah, lebih menarik. Not only for the young couples, Bukan hanya untuk pasangan muda saja, but especially for the old couples. tetapi juga yang hampir turun mesin. And the theme that you have chosen is cherish the love. Dan tema yang kita telah pilih adalah menghargai atau menghormati pernikahan kita. One of the couples that we read in the Bible that was so expressive about their love to each other is King Solomon and his wife Shulamith. Nah, di Alkitab salah satu pasangan yang sangat bagus sekali bagaimana mereka mengekspresikan cinta kasih adalah Raja Salomo dan wanita Sulam. And if you want to learn more how to enhance your sexual fulfillment, you go to Solomon. Jadi bila mana saudara ingin memperluas atau memperdalam bagaimana pengetahuan saudara dalam hal menunjukkan ekspresi cinta itu, baca ini cerita tentang Salomo dan wanita Sulam. So how does Solomon and Shulamith, cherish each other? By using words. Jadi perhatikan di sini bagaimana Raja Salomo dan wanita ini mengekspresikan cinta mereka melalui kata-kata. Here is King Solomon saying something to his wife. Coba saudara perhatikan bagaimana Raja Salomo mengatakan sesuatu tentang pasangannya itu. I imagine that when King Solomon say these words, he was looking intently in the eyes of Shulamith. Jadi coba bayangkan Raja Salomo waktu dia katakan kata-kata ini, dia menatap wajah dan kemudian lontarkan kata-kata ini. Manis sekali. And he said, your voice is sweet and your face is lovely. Ya, jadi inilah ekspresinya. Suaramu begitu indah dan wajahmu adalah wajah yang penuh dengan rasa cinta. Lalu kemudian bagaimana reaksi dari wanita Sulam ini? My beloved is radiant and ruddy, outstanding among 10,000. Ya, jadi dalam kata lain dia memuji bahwa suaminya itu paling ganteng. In other words of King Solomon. Dan kata-kata yang lain dari Raja Salomo. How beautiful you are, my darling. Oh, how beautiful. Jadi betapa cantiknya engkau kekasihku. Oh, betapa cantik engkau. And here's the counsel to the wife. Baca sama-sama. Okay, start. The husband is the head of the wife. As Christ is the head of the church. And the wife is there to bless and support and help him. Amin, husbands. Amin. Engkau istri adalah orang yang harus memberikan inspirasi To support him. untuk menolong dia.
and to be the pillar that he can lean on. Itu Anda haruslah bagaikan tiang di mana dia boleh bersandar akan. So both husband and wife should do your part. Jadi kedua bagian ini, suami dan istri, kita harus melakukan bagian kita. You need to cherish each other. Kita perlu untuk menghargai, menghormati satu dengan yang lain. So no matter how old you are, tidak peduli berapa usia Anda saat ini, never stop holding hands. jangan pernah berhenti untuk memegang tangan. And never stop saying, I love you. Dan jangan pernah berhenti untuk mengatakan, saya mengasihimu. And another one, sexuality takes on a different emphasis, less concerned with physical contact and more interest in communication and intimacy. Jadi sexuality itu adalah berdasarkan satu hal yang berbeda dalam hal penekanan itu, dalam hal fisik itu lebih kurang, tetapi yang paling penting di sini adalah komunikasi dan keintiman. So somehow we need to adjust, our understanding when we are already old. Ya, jadi kita menyesuaikan pada waktu kita sudah tua. And there's the general differences between men and women. Nah, ini perbedaan In antara old age. men dan laki-laki dan perempuan. Men demonstrate a higher number of sexual encounter than women. Jadi laki-laki memang ya begitulah. Yeah, man is always ready. Ya, dia lebih unggul karena begitu. And Jadi untuk aktivitas seksual dan kepuasan, pria membutuhkan kepercayaan yang baik dan kemudian kesehatan yang baik dan memiliki kehidupan aktif secara seksual. And women Sementara wanita declare less sexual desire with the passage of time. jadi mereka lebih rendah daripada pria, ya. For sexual activity to be satisfying, women need to have a sexual desire. You have to think about it. A positive attitude towards sexuality and a good companion. Jadi untuk aktivitas seksual, seorang wanita itu memerlukan keinginan seks yang lebih besar dan satu sikap yang positif untuk hal seksual, ya, dengan pasangan yang baik. Bunga mekar di pagi hari, disiram air setiap pagi. Suami istri saling mengerti, itulah kunci rumah tangga lestari.